Kalau mundur sedikit tak apa-apa ini. Pas Fitri berkaca di sini tidak mundur. Kita mulai dibanya mana baca itu? Pada kalau ada bukan baca banyak. Al-Fatihah itu yang namanya kita pun masih nampak kan? Cek, udah lah, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bulan Kanjeng Nabi 3, bulan nur, bulan cahaya, bulan kesenangannya Gusti Allah, bulan kesenangan para awliya Allah. Alhamdulillah telah tiba dan malam ini kita merayakan Maulid di malam ketiga di Bintara. Semoga kita semuanya diklaim oleh Kanjeng Nabi sebagaimana golongannya Kanjeng Nabi. Sampai itu golongan Kanjeng Nabi semalam di masjid sudah diceritakan. Kanjeng Nabi mengatakan Salman min ahlil bait. Salman ini keluargaku. Jadi kalau siapa tahu walaupun mungkin sederhana seperti ini kalau salah ini, tapi ini membuat Gusti Allah senang, buat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi akan mengklaim kita semua sebagai golongan Kanjeng Nabi. Demi kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Ya Madinah Wa
لما أشكو غرامي يا نور الوجود الله 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 وأنادي يا تهامي يا مدين الجود وأنادي يا تهامي يا مدين Allah 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 لما أشكو غرامي يا نور الوجود الله لما أشكو غرامي يا نور الله وأنادي يا تهامي يا مدين الجود وأنادي يا تهامي يا مدين الجود الله ولما أشكو غرامي يا نور الوجود ولما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا مدين الجود الله 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 hey 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 ولما أشكو غرامي يا نور الوجود ولما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله عباد الله رجال الله أغيثونا بأمر الله وكونوا عونا لنا
عباد الله رجال الله حديثنا لعجل الله وكونوا عونا لنا بالله حسن الله بفضل الله عباد الله رجال الله حديثنا لعجل الله وكونوا عونا لنا بالله حسن الله بفضل الله عباد الله رجال الله حديثنا لعجل الله وكونوا عونا لنا بالله حسن الله بفضل عباد الله رجال الله حديثنا لعجل الله وكونوا عونا لنا بالله حسن الله بفضل الله Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uqita al-khatimi lima sabaqa nasal haqqa bil haqqi ala siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi Ayo, aku sudah makan ini. Monggo ditek-tek. Kita kalau salah aja, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika salam itu orang langsung yang tadinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Isa Al-Dayanuni, Syekh Isa Al-Dayanuni Al-Usaimi menginisiasi sebuah perkumpulan yang beliau namai Asosiasi Maulid. Mereka rutin berkumpul untuk mengadakan acara maulid setiap malam Senin di rumah salah satu anggotanya. oleh Nabi Muhammad. Syekh menginisiasi Sebuah perkumpulan. jadi Syekh tersebut belum punya inisiatif membuat perkumpulan maulid. Begitu. Kira-kira sama enggak dengan Maulana Syekh Isya waktu muda belum membuat perkumpulan majelis namanya Majelis Salah Alana. Dan belum mengatakan majelis beliau waktu masih muda, dan itu majelisnya itu di depan Masjid Nabawi menghadapkan dalam orang dan bersalawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama kan intinya kan inisiasi. Jadi
membentuk suatu kelompok maulid. Dan Masjid Salah Nabi kita bukan inisiasi kita, tapi pemberian daripada Maulana Syekh Hisham Rabbani Arbani. Jadi Masjid Salah Nabi inisiasinya dari Maulana Syekh Hisham Rabbani Arbani Kasar-Sar. Melalui izin dari Syekh Abu Dufar, Maulana Syekh Hisham dan Maulana Syekh Nazim Kasar-Sar. Saudara Nabi Muhammad. Syekh Isa Al-Bayanuni Al-Husaini menginisiasi sebuah perkumpulan yang beliau namai Asosiasi Maulid. Saudara Nabi Muhammad. Syekh mengatakan nama majelisnya atau asosiasinya ada Maulid. Asosiasi Maulid, perkumpulan Maulid. Maulana Syekh Hisham beliau menamakan majelisnya Majelis Salah ala Nabi, majelis orang yang bersolat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullah ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang yang bersolat kata bersolat orang beriman. Artinya kalau misalnya kita sedang membangun keimanan atau kita belum memiliki keimanan atau kita berdosa, kita masuk ke Masjid Salah ala Nabi, insya Allah Grand Syekh Hisham akan mengangkat derajat kita semua menjadi orang beriman sebagaimana Grand Syekh Hisham berada melalui bimbingan dari Syekh Abu Dufar bersama. Karena itu adalah inisiasi daripada Maulana Syekh Hisham Rabbani Kasar-Sar. Dan Allah mengatakan alladzina ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesuai dengan nama majelis tersebut. Yaitu apa? Salah ala Nabi atau sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi orang yang masuk Masjid Nabi, kenapa ini banyak? Karena insya Allah mereka adalah orang yang insya Allah angkat keimanannya. Kemana? Kepada Masyidah Fitrikah Nasbah. Di dalam wajahnya siapa? Wajah yang punya majelis. Siapa itu? Yang punya majelis tadi. Coba, ini kan kolosal coba. Kenapa pasal jawabnya? Selalu alat Nabi. Jadi kalau kalian semua duduk di Masjid Salah Nabi, la khauf, nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah resah tentang masa depan akhir kalian insya Allah. Karena kalian berada di tempatnya Maulana Syekh Hisham Rabbani Arbani Kasar-Sar. Ini Masjid Salah Nabi bukan masjid inisiasi kita atau pembentukan kita, tapi Maulana Syekh Hisham yang memiliki. Jadi Abu Dufar yang memberikan izin, Maulana Syekh Nazim yang memberikan otoritas, perintah. Artinya ketika seorang itu masuk ke dalam Masjid Salah Nabi, maka seolah dia masuk ke dalam rumahnya Maulana Syekh Hisham Rabbani Kasar-Sar. Dan ketika orang masuk ke dalam kediaman rumah manusia Syekh Hisham Rabbani Kasar-Sar, apa yang orang lihat seolah dia adalah ahli bait, seolah dia adalah keluarga yang manusia Islam. Dan tentu beliau akan menjaga tamu-tamu beliau untuk tetap aman di dalam tempat beliau, akan memberikan zaman-zaman yang sangat istimewa. Begitu. Nanti akan terlihat jelas ketika kita sudah menjalankan hidup. Alhamdulillah, selalu ala Nabi Muhammad. Dan Masjid Salah Nabi siapa? Balitanya? Oh. Dan siapa Masjid Salah Nabi? Coba salah apa benar coba? Siapa balitanya? Siapa? Loh, itu aja masih mikir ya, masih salah aja. Coba. Hah? Siapa? Siapa khalifahnya Masjid Salah Nabi? Hah? Siapa? Hah? Ya sudah, baca gitu. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi khalifahnya Masjid Salah Nabi adalah pelayan kita semua, pelayan kalian semua. Itu orang yang pelayan kita semua. Makanya kalau kalian capek pegel itu minta dilayani, minta ambilkan makanan, minuman, minta diseti. Sallallahu Nabi Muhammad. Maaf ya saya. Terus Mereka rutin berkumpul untuk mengadakan acara maulid setiap malam Senin
di rumah salah satu anggotanya. Nama-nama anggota kelompok tersebut dicatat menurut urutan abjad guna mengatur giliran pelaksanaan pertemuan maulid. Seorang pria soleh yang sesekali turut hadir dalam pertemuan mereka bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda kepadanya, anggota asosiasi maulid berada dalam perlindungan. Kepada Nabi Muhammad. Agak dikit orang yang bersama sisilah Nabi, betul masih setelah Nabi tidak saya anggap sebagai orang yang ada dalam hubungan manusia. Apakah kalian pikir orang-orang dulu di masjid setelah Nabi tidak akan diberi ilmu sebagaimana manusia Islam memberikan ilmu sebagaimana ketika itu katanya semalam di majelis kamu semua. Setelah terbangun, pria itu mendatangi Syekh Isya dan meminta agar namanya dimasukkan ke dalam daftar anggota asosiasi tersebut. Setelah terbangun, seorang pria soleh yang sekali turut hadir dalam pertemuan mereka bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda kepadanya, anggota asosiasi maulid berada dalam perlindunganku. Setelah terbangun, pria itu mendatangi Syekh Isya dan meminta agar namanya dimasukkan ke dalam daftar anggota asosiasi tersebut. Ia pun terus menghadiri pertemuan itu secara rutin hingga akhir hayatnya. Kelompok ini beranggotakan antara 30 hingga 40 orang, dan sebagian besar dari mereka pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi masjid setengah jejak. Kita senang sekali. Pak Yanto, ini jadi enak banget. Sana dituang sana, gelasnya di itu. Jangan lupa apa ya, dituang Pak Yanto, enak. Kalau mau sandaran itu sama Pak Panen, Pak Panen bisa sini. Oh, gitu. Ini barang-barang. Allah الحرام
Oh, iya.
Setiap majelis ilmu tentu adalah majelis zikir. Setiap majelis zikir tentu adalah majelis salawat. Setiap majelis salawat tentu adalah majelis ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulahu wal 'amili minkum. Bisa Allah Subhanahu wa taala dalam ini seperti memperlihatkan suatu kejadian para malaikat, mereka tentu makhluk-makhluk yang patuh pada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mengerti. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala lalu takjub melihat nur tersebut, memuji nur tersebut. Pujiannya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi itu disebut dengan yusallu ala nabi, dengan salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu rahasia apakah salatnya Allah pada kanjeng Nabi? Malam ini insyaallah tidak kita buka malam ini. Tapi kita akan membicarakan hal yang lain yang lebih sederhana. Saya cuma menceritakan majelis ilmu tentu majelis zikir. Majelis zikir tentu adalah majelis salawat. Majelis salat tentu adalah majelis ilmu. Jadi Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk mengikutinya. Dengan cara apa? Dengan cara yusalluna 'alan nabi. Karena para malaikat ingat kepada Allah, itu mereka kepada Allah itu disebut zikir. Lalu apakah mereka bersolat melihat Allah Subhanahu wa taala? Tidak, ternyata. Mereka mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Namun yang mereka lihat di hadapan mereka adalah nur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para malaikat pun bisa minta apa? Karena mereka ingat dengan Gusti Allah, perintah Allah untuk berselawat, maka ingatannya pada Gusti Allah ini disebut dengan zikir. Karena Allah memerintahkan pada mereka. Apa yang Allah perintahkan itu akan seluruh malaikat yusalluna 'alan nabi, bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun bersalawat. Bahkan mereka bersalawat serta tidak sama sebagaimana Allah bersalawat pada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah hanya menyuruh mereka semua itu bersalawat, mereka bersalawat. Makanya para malaikat bersalawatnya dengan mengatakan Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma shalli ala. Jadi para malaikat bersalawat tapi meminta kepada Allah untuk bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya salawat adalah very privat. Dan very privat, sesuatu yang sangat privat. Privat antara Nabi, antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena nur dari Rasulullah SAW diambil dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Karena malaikat tidak mengetahui realitas tersebut, maka malaikat mengatakan Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Dan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah menyuruh orang beriman itu untuk bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan salam penghormatan yang setinggi-tingginya. Itulah mengapa di bumi ini, di dunia ini, kita semuanya bersolawatnya mengikuti para malaikat bersolawat. Apa yang malaikat lakukan? Selawatkan Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa sallim. Karena kita pun tidak mengetahui realitas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya Allah bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya nah. Oh ya. Maka kita pun ikuti para malaikat, yaitu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Jadi di situ majelis selawat sama dengan majelis zikir. Mereka para malaikat bersolawat karena mereka ingat dengan Allah. Orang beriman bersolawat karena ingat bahwa itu adalah perintah Allah. Dan apa yang mereka lakukan? Perintah apa yang mereka lakukan? Yusalluna 'alan nabi, bersolawat. Itulah mengapa Gereja mengatakan majelis zikir nilainya sama dengan majelis salat. Begitu pula sebaliknya. Dan majelis zikir atau majelis salat nilainya sama dengan majelis ilmu. Karena di dalam asosiasi tersebut tentu
ada ilmu di dalamnya. Kalau yang ini, saya mengatakan untuk ilmu itu hanya orang-orang tertentu yang telah mencapai makomnya. Mungkin maksudnya begini, orang-orang yang telah mencapai posisinya di mana dia bisa mengambil ilmu itu dari jaduhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari apa? Dari salawatnya tersebut, dari kepatuhannya dia, zikir dia kepada Allah. Dia bersolat kali ini kepada Allah, mati Allah. Ketika dia bersolat, dia ngambil sesuatu dari jaduhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diambil mereka para awliya Allah di apa orang yang mencapai manfaat dari jaduhan kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa diambil, Mas Boyan? Ini ada di sana juga soalnya. Biasa nggak ada dengan guys. Apa yang diambil? Yang diambil ada ilmu. Mereka menerima nur. Lalu dengan nur itu, cahaya itu, muncullah ilmu-ilmu yang mereka baca. Makanya ketika Jibril alaihissalam mendatangi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khalwat di Gua Hira, apa yang Jibril tanya pada Rasulullah? Dia belajar majlis terus sakit. Apa yang tanya tadi? Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Nabi mengatakan, mana Qari? Apa yang harus aku baca wahai Jibril? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ilmu-ilmu itu muncul. Dari mana? Dari salawatnya bersolat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya juga kalau baru tahu malam ini saya. Lalu ilmu-ilmu itu berupa kejadian-kejadian, berupa cipta-ciptaan. Makanya tadi Nabi bertanya kepada Jibril, mana Qari? Apa yang harus aku baca? Kamu ingin tahu apa wahai Jibril? Begitu. Iqra ya Muhammad. Nah, begitu pula dengan para aulia Allah. Ketika mereka berqasaid, ketika mereka berzikir, ketika mereka mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Bapak Isan, salam masalah. Tunggu-tunggu jenengan kakakku ini. Tumben kok terlambat akhir-akhir ini. Sip nggih, alhamdulillah. Bisa jenengan nggih. Keselamatan. Banyak amin. Nggih, kesehatan yang baik nggih. Apa yang kita minumnya bisa. Siap. Makanya apa yang para awliya Allah ambil dari jadul hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diambil tadi? Makanya kan untuk mendapatkan ilmu dari hadirat Gusti Allah, maksudnya hadirat Gusti Allah apa? Ya kanjeng Nabi itu. Maka dia harus ingat Gusti Allah, zikir. Dia harus mematuhi Gusti Allah dengan cara berselawat tadi. Makanya manusia Nurkabani Rasulullah beberapa waktu lalu mengatakan, Gereja Abdullah mengatakan, jadi semua aulia Allah mereka baca di khairat every day. Khairat? Jadi jika mereka tidak baca di khairat, mereka tidak akan mencapai maqam kualinya. Intinya seperti itu kalau tidak masalah. Jadi semua aulia Allah mereka itu menjadi dalam khairat every day. Jadi misalnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salim, terus harus satu kalimat aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin adada khalqika atau adada makhluqatika. Ya Allah, saya bersalat, ya Allah, sampaikanlah salat pada kanjeng Nabi sebanyak makhluk yang pernah Kau ciptakan. Nah, itu lebih banyak lagi daripada kita membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salim. Begitu. Makanya para awliya Allah setiap hari membaca kitab Dalil Khairat. Kurang lebih seperti intinya ya. Kita singkat cerita, singkat pembicaraan. Awliya Allah sama, mereka pun ketika awliya Allah mereka orang mencapai ma'rifah.
Ketika mereka mencapai ma'rifah, apa yang mereka lihat? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika mereka beribadah, mereka menghirup sesuatu dari Allah. Apa yang mereka hirup sesuatu dari Allah? Nur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari nur itu muncullah ilmu-ilmu. Makanya ilmu pencerahan ya. Kita bisa nyebut ilmu pencerahan. Mungkin zaman mbah-mbah kita, lalu kita bawa sama mungkin sebenarnya ilmu laduni. Muncullah ilmu-ilmu karena mujiannya kajian Nabi yang paling besar adalah ilmu, yaitu syafaat. Syafaat dan ilmu paling besar, yang lain ya besar semua tapi tidak lebih besar daripada syafaat dan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bisa Allah pertama mengatakan Allah mengangkat derajat di antara orang-orang beriman. Allah mengangkat orang beriman. Nah, siapa itu orang-orang beriman? Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallim taslim. Orang bersalawat. Ketika kita bersalawat, kita diangkat derajatnya insya Allah menjadi orang beriman dulu. Nah, setelah kita beriman, lalu Allah mengatakan Allah dan dia memberikan ilmu dan dia memberikan ilmu kepada orang-orang, menaikkan derajat mereka beberapa derajat. Jadi setelah mereka insyaallah mereka mendapatkan ilmu dari kanjeng Nabi, lalu dengan itu mereka lebih dekat dengan kanjeng Nabi, naik derajatnya. Makanya sekarang katanya kira-kira orang itu naik kelas ketika dia bersekolah, apa dia di sekolah? Dan Allah mengatakan waladhi, dan Allah SWT memberikan ilmu dan menaikkan derajat beberapa derajat orang diberikan ilmu. Artinya ketika mereka dinaikkan derajat, berarti mereka ada dalam suatu kelas, ya kan? Ketika mereka naik derajat, mereka diberikan ilmu yang baru. Ketika mereka naik derajat, mereka diberikan ilmu yang baru. Ini yang berhubungan dengan alladzina amanu atiullah wa rasulahu. Artinya bahwa orang-orang yang mereka itu masuk dalam sekolah-sekolah spiritual atau tarekat, jadi orang-orang yang berada dalam sekolah-sekolah spiritual atau tarekat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ilmu. Dengan ilmu itu maka Allah akan menaikkan derajat mereka. Yaitu siapa? Yaitu apa tandanya orang itu derajatnya itu naik? Tandanya adalah tadi dikatakan, Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Tandanya itu orang itu memiliki derajat yang tinggi apa? Tandanya adalah mereka bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallu 'alan nabi yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Kayak sampai saya kemarin yang ceramah di acara cuma kurang berdiri aja loh, nggak pas ya. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah memberikan ilmu, menaikkan derajat bagi siapa? Orang-orang yang diberikan ilmu. Pertama, orang itu percaya. Setelah dia percaya, maka dia mengerjakan. Ketika dia mengerjakan, dia akan menunjuk sesuatu dari Allah. Disitulah dia mendapatkan ilmu. Ketika dia mendapatkan ilmu, maka nampaklah dia memiliki derajat lebih dekat lagi dengan Allah. Nanti kurang lebih seperti itu. Nah terus, tetapi kok banyak juga orang yang mengerjakan ibadah, sholat, zikiran, puasa, sholawatan, baca Quran pada mereka beriman kepada Allah, kenapa mereka tidak dinaikkan derajatnya, tidak diberikan ilmu-ilmu, kan gitu. Kenapa kok demikian? Betul, karena syarat untuk naik kelas dia harus ikut sekolah dulu, yaitu tarekat. Dan ada pembimbingnya di sini.
Baru di situ dia akan diberikan pelajaran-pelajaran, diberikan ujian. Ketika dia lulus maka dia akan naik. Begitu. Jadi yang pertama, orang yang beriman dinaikkan oleh Allah Subhanahu. Setelah itu mereka diberikan ilmu, dengan ilmu itu dia akan dinaikkan lagi makom derajat. Makanya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mujahid besarnya adalah ilmu, syafaat Nabi dan ilmu Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus sekali lagi. Terserah jenapa. Faisal mau kesidahan sekali. Oke. Jadi tandanya orang itu memiliki derajat yang tinggi, dinaikkan derajat itu salah apa? Tandanya dia itu bersalawat efektif. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika aulia Allah itu berselawat, maka seolah-olah dia itu sedang belajar di majelis Kanjeng Nabi di langit, di pertemuannya Gusti Allah bersama Kanjeng Nabi dan para malaikat semuanya. Disitulah seolah Nabi itu seperti guru yang mengajarkan mereka. Tapi perbedaannya, Rasulullah mengajarkan ilmu itu bukan seperti kalian ngajari orang-orang ini, bukan. Tapi ketika mereka bersolat, Rasulullah lalu dadanya itu muncul nur, cahaya, jantung hatinya itu muncul cahaya itu keluar. Nah, dari keluar itulah Rasulullah tidak berbicara, tapi dari jantung Rasulullah itulah muncul ilmu yang itu sebenarnya ilmu yang berasal dari hati Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hati dikirimkan ke hati aulia tersebut. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan qalbul mu'min baitur rabbi. Hatinya orang beriman adalah rumah bagi Tuhan. Jadi Rasulullah tidak menceritakan ilmu melalui lisan beliau, bukan. Di langit Rasulullah diam. Karena beliau sibuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang itu menerima, mereka itu berselawat melalui Allah, maka mereka ngambil dengan sesuatu itu dari jantung hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau kepingin naik derajat, ya masuk kelas. Begitu kan mungkin banyak ulama, mungkin banyak ustadz